Makanya umat punya penyakit tiga yang bikin ulama itu kadang-kadang kurang akur. Satu, penyakit orang awam nih, jangan kita lakukan tuh. Suka banding-bandingin ulama di medsos. Nek monggo aku paling top yo kiaiku, liyane tempe. Ya, sudah. Kalau sudah begitu, maka itu kebodohan orang awam ya yang disulut oleh ambisi setan dijadikan sebuah polemik. Nanti yang lainnya jawab, yang lainnya menyerang, yang lainnya lebih sadis lagi kata-katanya. Dan setan tepuk tangan. Ah, ini yang aku inginkan. Ini hati-hati. Jadi jangan suka kita membanding-bandingkan ulama di medsos, di depan umum. Yakini gurumu yang paling hebat. Memang begitu. Murid itu kalau mau jadi orang yang paling dapat berkah gurunya, ya dia meyakini gurunya orang yang paling afdol. Tapi tidak pada batasan engkau meremehkan ulama lain. Aku meyakini guruku yang mengantarkan aku kepada Allah, fulan. Ini yang aku pegang. Tapi aku menghormati ulama yang lain. Menghormati. Ketemu ya salaman. Ketemu ya kita hormat. Jangan kurang ajar. Ketemu ya menyebut, memanggil dengan nama yang baik, yang menyenangkan. Itulah murid yang cerdas. Itulah masyarakat yang cerdas. Kedua, penyakit masyarakat ini. Kalau sudah cinta kepada satu ulama, ya, cinta kepada satu kiai atau satu ustadz, dia merasa terjamin masuk surga. Ya, ini dodolan sing payu laris saiki gitu. Kowe nek melu thariqah kuwi surga terjamin sudah, enggak ada. Ya, dari mana kita bisa merasa terjamin dari masuk surga? Apakah kita enggak takut kena penyakit ghurur, tertipu dengan diri sendiri? Afala tatafakkarun? Apakah kita enggak mikir bahwa kita masih hidup panjang di dunia ini? Kita masih 1 hari 2 hari, masih 1 jam, dan yang akan datang ini apa yang terjadi kita enggak tahu. Ada orang muslimah dari mulai kecil muslimah mau mati murtad. Ono apa ora? Ono apa ora? Ada apa enggak? Ngerti wonge? Saya ingin nang persemian nang Bali ki sapa kuwi? Naudzubillah. Sebodoh-bodohnya orang itu. Ya, dapat hidayah Islam dari mulai kecil, dididik ayahnya menjadi muslimah. Ini udah bau tanah nih. Gitu. Ntar lagi mati itu. Gitu. Murtad dari Islam. Dan dengan bangga. Lihat kalau Allah menyesatkan hati orang. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursida. Orang kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak akan kau temukan siapapun yang bisa memberi dia petunjuk. La ilaha illallah. Kasih nasihat. Kalau perlu pakarnya ilmuwan. Kalau perlu wali yang paling besar. Kalau perlu ketua organisasi Islam yang paling besar. Kalau Allah nggak ngasih hidayah tetap akan sesat. Dan bangga dengan kesesatannya itu. Qul hal nabiyukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada loh. Apa perlu saya sebut namanya? Ghibah. Tapi nek ghibah ngono kuwi halal jare begitu. Kuwi lho sukma mati. Ahon-ahon sok ndo wong-wong. Na'udzubillahi minal kufri wad dhalalah wal irtidad. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita tidak boleh merasa terjamin surga siapapun guru kita, siapapun mbah kita, apapun thariqah kita. Kita harus selalu takut yang namanya su'ul khotimah itu. Itu yang selalu bikin nangis ulama itu su'ul khotimah. Kenapa? Karena ini hal yang rahasia. Kita nggak tahu akhiran kita. Kita boleh berharap, kita berdoa terus. Tapi kita tidak boleh merasa terjamin. Karena merasa terjamin membuat kita tergiur. Sudah malas doa minta husnul khotimah. Gue gak tahu tunggu, aku harus kejamin. Gitu. Nanti kok hidup maksiat saya namu dulu. Aku ini guru fulan. Guruku wis kondo aku mahil jannah aman. Ini orang tertipu dengan amal dan tertipu dengan guru. Dan guru
yang sayang kepada muridnya, kalau melihat murid semacam itu diingatkan. Ya waladi, hai putraku, hai muridku, jangan kamu merasa terjamin dengan surga. Guru aja ini masih minta surga, masih takut suul khotimah. Jangan kamu sembrono. Hakada. Ya, kita harus hati-hati dari sikap-sikap merasa terjamin dengan surga. Karena itu akan menyebabkan orang itu malas ibadah, malas untuk berdoa, dan sembrono dalam bermaksiat. Kalau sudah sembrono kepada kemaksiatan, lama-lama dia itu masuk dalam kesyirikan dan kemurtatan. Waktu maulid di Masjid Taufik itu, Al-Fakir, hamba Allah yang dhaif, ini bukan kasar, saya nggak jarak. Waktu khataman maulid di Taufik itu, Allah keluarkan dari lisan saya. Ya, orang yang sudah gemar maksiat, sudah mulai gemar meremehkan Islam, lama-lama jadi murtad. Lot rong dina kuwi sukma ngono kuwi gitu. Aku ora kasah lho ya, aku ora kasah, mau kuwi ketepaan gitu. Ngepasi ngono gitu. Ya, mudah-mudahan Allah masih ada sayang gitu. Mudah-mudahan dia balik kepada Islam, mudah-mudahan ya. Ya, namanya orang itu hidayah juga. Kita membenci amalnya, tapi sampai sekarang kita nggak akan bisa menjustis dia dari ahli neraka. Amalnya amal kufur. Murtad itu adalah amalan kekufuran yang paling dahsyat. Jangan ditiru, jangan lagi dimuliakan, jangan lagi kita memuji-muji dia. Ya, itu amalan yang paling kufur. Kemurtadan itu paling dibenci oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, jadi hal yang harus kita hindari sebagai orang awam, ya, jangan kita membanding-bandingkan ulama ya di medsos. Kedua, jangan merasa terjamin dengan guru dan ulama yang kita gondeli. Tapi kita jadikan mereka teladan untuk beramal, mencari surga, mencari ridha Allah. Dan yang ketiga, jangan mengkultuskan guru kita sehingga kita itu meremehkan ulama-ulama yang lain. Ya. Anggap guru kita orang yang hebat, tapi tetap kita memuliakan ulama-ulama yang lain. Ya. Kita anggap guru-guru kita itu orang yang paling mulia, tapi tetap memuliakan ulama yang lain. Ini penting, ya, jangan sampai kita itu sebagai masyarakat justru nanti menjadi penyebab ulama berpecah belah. Ya. Dan dari inilah kita mengambil ilmu tentang pentingnya akhlak. Ya. Yang bisa menyatukan umat Islam, akhlak. Catat itu. Ya. Yang bisa menyatukan umat Islam adalah akhlak, bukan ilmu. Tetapi orang bisa berakhlak hebat kalau tinggi ilmunya. Ya. Yang bisa menyatukan umat Islam adalah hati yang luas dari para ulama dan dari para santri. Dan hati yang luas itu timbulnya dari keikhlasan. Ketika orang itu ikhlas dalam tujuannya untuk Allah, untuk surga, maka dia bisa nyegoro, menerima saudara yang lain, yang berbeda.